Rahmatullah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku semua, calon pengurus IPNU, IPBNU beserta Ansor Desa Lestari Lor yang kami cintai dan yang kami sayangi. Bapak, tadi alhamdulillah wasyukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kita warga Nahdlatul Ulama Desa Lestari Lor bisa berkumpul di tempat ini. Sengaja kami mengundang para panjenengan semua, sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama. Pertama dan yang paling utama, nanti pada kesempatan malam ini juga kami akan membentuk kepengurusan IPNU, IPBNU ataupun kepengurusan Ansor. Sebelum sampai ke sana, apa sih pentingnya kita harus berorganisasi dan kenapa kita harus berorganisasi dengan organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama? Pertama, kenapa kita harus berorganisasi? Kita sebagai umat Islam ini akan tampak kuat kalau kita berjamaah. Berjamaah itu sendiri akan menjadi kuat apabila jamaah yang berjam'iyah, jamaah yang berorganisasi. Kenapa demikian juga? Sebab Islam ini perlu panjenengan semua sahabat-sahabatku ketahui. Nabi itu sudah pesan dan wasiat kepada umatnya, nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang yang mengaku Islam dan Islam, tapi keislamannya sudah jauh dari apa yang Nabi wariskan. Terus bagaimana supaya kita benar di dalam Islam? Nabi sudah pesan kepada kita, alaikum bisawadil a'dzam. Kalau sudah akhir zaman, kalian silakan Islam mengikuti golongan mayoritas. Golongan mayoritas di sini adalah Islam yang kalau kita lihat di seluruh penjuru dunia, ini adalah Islam yang berhaluan ala ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah dan apa itu jamaah? Supaya sahabat-sahabat kita tahu. Ahli sunnah itu adalah Islam yang mengikuti apa yang sudah Nabi wariskan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian wal jamaah, sebab tidak cukup Islam saja. Kita tidak akan mengenal Islam kalau kita tidak tahu bagaimana Islam itu sendiri.
Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Cermin Nabi itu adalah Al-Quran. Kalau kita ingin tahu siapa Nabi, karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran karena pakai bahasa yang bukan bahasa kita, bahasanya bahasa Arab, sudah barang tentu kita akan bisa paham dengan benar apabila kita mengikuti orang yang punya ilmu atau ahli ilmu. Tidak mungkin orang akan paham langsung dengan Quran, paham langsung dengan hadis, kalau kita tidak mengikuti ulama yang ahli ilmu itu sendiri. Sebab pada prinsipnya Quran pada masa dulu, pada waktu zaman Nabi, itu tidak sama dengan Quran yang saat ini kita baca dalam sisi bentuknya. Kalau Quran yang tertulis zaman dulu itu belum ada titik-titiknya, belum ada tasdidnya, belum ada. Kalau di kantor PDNU itu ada fotokopi Quran asli dulu, tulisan yang langka, titik-titik kita belum bisa membedakan antara jim, ha, kha, antara ghim, ain, antara shad, dha. Dan kita tidak tahu apa itu dibaca fathah. Kenapa disebut fathah? Kenapa disebut dhamma? Itu adalah ulama, orang yang berilmu yang tidak menjumpai Nabi, yang tidak menjadi santri Nabi langsung. Kalau zaman Nabi tidak perlu Al-Quran saat ini tidak masalah karena bisa melihat Nabi langsung. Zaman santri Nabi atau sahabat itu adalah orang yang semasa Nabi dan beriman kepada Nabi, namanya sahabat. Setelah hilang sahabat, ini adalah tabi'in, pengikut. Dan pengikut ini tidak tahu langsung kepada Rasulullah. Bagaimana? Ya kita semestinya belajar dengan orang yang berilmu, orang yang ngerti. Nah, orang yang ngerti di sini adalah ulama. Nah, ulama yang mayoritas adalah ulama yang mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang banyak aliran-aliran yang mungkin nanti kalau sahabat-sahabatku semua, sebab kita itu, mbah-mbah kita itu adalah semuanya cara pemahaman Islamnya ini semua mengikuti cara yang sudah dipakai oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah itu secara organisasi yang sesuai dengan keindonesiaan itu ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Nahdlatul Ulama. Mungkin semua akan mengatakan saya juga ahlus sunnah, tapi tidak semua ahlus sunnah itu sesuai dengan keindonesiaan. Kita ini adalah bangsa Indonesia yang beragam, bersuku-suku, bercorak macam, bahasanya juga banyak. Bahasa Jawa saja juga sudah banyak. Jawa sing Brebes dhewe beda-beda, Tanjung karo Losari. Kono nyong ngene sun. Ono kon Sirak. Ini terlalu luas. Tapi kita harus bersatu. Bagaimana caranya? Lah inilah pentingnya pemahaman yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari ini. Mbah Hasyim Asy'ari itu, supaya anak-anakku ketahui, beliau itu pendiri Jam'iyah Nahdlatul. Siapa namanya? Mbah Hasyim Asy'ari. Supaya tahu itu Mbah Hasyim. Beliau orang Jombang asli.
Nah, tapi keilmuannya, keulamaannya sudah mendunia.